dan saya akan menunggu jadi saya juga kurang baik apakah saya bisa berjalan. Ya, silakan dimulai. Maaf ya, tadi saya sempat ada gangguan beberapa kali. Silakan, Namira. Sebentar ya Ibu. Ya, Ibu dan teman-teman, mohon maaf karena menunggu. Tadi saya ada kendala jaringan. Apakah suara saya bisa terdengar jelas? Udah PS. Sudah, oke. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang saya hormati sebelumnya Ibu Loveria Skarini SKM MKM selaku dosen mata kuliah seminar kesehatan dan juga teman-teman S1 Kesehatan Masyarakat yang hadir di Zoom pada pagi hari ini. Jadi saya perwakilan dari jurusan Promosi Kesehatan akan mempresentasikan terkait proposal kegiatan webinar kami yang bertema tentang bincang Kesmas, pencegahan dan penanganan gagal ginjal akut pada anak di Indonesia. Next. Ada 5 hal yang nanti akan kami bahas. Yang pertama terkait acara kami, yang kedua tentang susunan acaranya, yang ketiga panitia dari acara, yang keempat anggaran acara, dan yang terakhir adalah kerjasama dan sponsorship. Lanjut. Bagian pertama tentang acara kami. Jadi penyakit gagal ginjal akut pada anak atau biasa disebut GGAPA ini merupakan wabah yang jadi permasalahan kesehatan selama beberapa bulan ini. Nah, naiknya kasus di penyakit ini dan tingginya angka kematian itu jadi alasan ditetapkannya penyakit ini menjadi wabah di bulan September tahun 2022. Nah,
setidaknya itu sudah terdapat 8 negara yang pernah dihantuin kematian massal karena gagal ginjal akut pada anak ini. Kalau di negara India, itu insiden ini tuh udah terjadi sejak tahun 1970-an dan terulang beberapa kali kejadiannya. Nah, setelah itu, 8 negara lain juga mengalami fenomena serupa, yaitu ada negara Panama, Cina, Haiti, Bangladesh, Nigeria, Gambia, dan terakhir ini Indonesia. Nah, akar dari permasalahan ke-8 negara itu tuh sama, yaitu obat sirup yang mengandung etilen glikol atau EG, dietilen glikol, DEG, dan juga etilen glikol butil ether atau EGBE. Nah, gagal ginjal akut pada anak ini udah terjadi di Indonesia sejak awal tahun 2022. Nah, cuman baru mengalami peningkatan itu di akhir Agustus 2022 atau tepatnya bulan September. Nah, sejak akhir Agustus 2022 itu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Ikatan Dokter Anak Indonesia itu menerima laporan bahwa terjadi peningkatan tajam nih kasus gagal ginjal akut pada anak, terutama di anak yang usianya di bawah 5 tahun. Nah, jumlah kasus per Oktober 2022 itu sebanyak 245 kasus yang tersebar di 26 provinsi gitu di Indonesia. Dan angka kematiannya itu bisa mencapai 141 anak dari 245 kasus. Dan fatality rate-nya itu naik menjadi 58%. Nah, di akhir Oktober ini akhirnya dilakukan pemberian obat Omeprazole yang merupakan obat import gitu, berasal dari Singapura. Pemberian obat ini dilakukan terhadap 10 pasien dulu pertama yang terdampak GGAPA. Nah, hasil yang ditunjukkan yaitu kondisi pasien ini mulai membaik gitu. Tapi pemberian obat ini masih banyak menimbulkan pro kontra gitu. Karena menurut beberapa pakar farmakologi itu menjelaskan kalau Omeprazole ini lebih cocok disebut sebagai penawar gitu ya, bukan obat. Karena Omeprazole ini hanya bisa menghambat kandungan enzim yang menyebabkan keracunan metanol. Nah, obat ini harus diberikan dalam waktu yang cepat juga, karena kalau tidak dilakukan itu akan semakin menurunnya gitu efektivitas dari obatnya. Nah, juga udah ditemukan gitu ya beberapa efek samping yang muncul dari penggunaan obat Omeprazole. Nah, obat yang saat ini digunakan itu harganya itu cukup mahal gitu ya, dan saat ini masih ditanggung sih gitu ya oleh pemerintah gitu untuk pengobatan gagal ginjal akut pada anak. Nah, kandungan dari obat dan efek samping dari obat ini masih banyak yang diteliti, juga dilihat dari reaksinya terhadap pasien penderita gagal ginjal akut pada anak. Terus masih banyak juga masyarakat yang belum tahu gitu sebenarnya kandungan efek samping dan penanganan semestinya dari gagal ginjal akut tuh gimana sih gitu. Masih banyak masyarakat yang awam terkait obat gagal ginjal akut ini gitu. Dan itu tuh menyebabkan banyak salah pahaman dari masyarakat umum. Jadi perbedaan persepsi tentang penanganan gagal ginjal akut ini, lebih tepatnya ke obatnya. Nah, karena itu kita mengadakan webinar kesehatan ini tujuannya untuk memberikan pemahaman, terus juga mengedukasi dan meluruskan persepsi masyarakat umum gitu, maupun dari tenaga kesehatan terkait penyakit gagal ginjal akut gitu, mulai dari pencegahannya, pengobatannya, khususnya kandungan dari obatnya, si efek samping obatnya, terus juga kami akan mengedukasi masyarakat gitu mengenai perilaku pengasuhan anak yang baik tuh gimana sih ketika anak mengalami sakit. Next. Ya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Anjani Putri Prabandari. Ya, selanjutnya ada tujuan kegiatan. Tujuan dari kegiatan webinar ini yang pertama yaitu untuk meningkatkan pengetahuan untuk mengenali dan memahami obat-obatan untuk penyakit gagal ginjal akut pada anak, mulai dari kandungan, efek samping, dan alternatif pengobatan lainnya. Lalu yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemahaman yang sama bagi tenaga kesehatan dan masyarakat mengenai mekanisme kejadian penyakit gagal ginjal pada anak dan dampak penyakit dalam lain yang mungkin muncul karena efek samping obat. Dan yang ketiga, memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat umum dan tenaga kesehatan tentang bagaimana cara mencegah, pengobatan dari gagal ginjal akut pada anak, juga pola asuh yang baik pada anak yang mengalami sakit. Lalu manfaat dari kegiatan ini, yang pertama,
memberikan pandangan dan pemahaman bagi para orang tua mengenai gangguan ginjal akut pada anak yang terkait dengan kandungan obat dan menambah pengetahuan masyarakat khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup untuk menjaga dan melindungi kesehatan dalam upaya meningkatkan kesehatannya. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Safa Maura Arista. Baik, terima kasih Anjani. Selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan ini diadakan pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 untuk waktunya pukul 8 pagi sampai 12.30 siang. Media yang kami menggunakan Zoom meeting dan siaran YouTube Universitas Muhammad Husni Tamrin. Kemudian ada target dan sasaran kegiatan kami ini, yaitu target jumlah peserta dalam webinar ini sebanyak 300 orang, dengan sasaran peserta adalah para akademisi, pembuatan kebijakan, profesional kesehatan, dan mahasiswa. Kemudian ada rencana kegiatan. Nah, rencana kegiatan ini merupakan webinar dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammad Husni Tamrin dengan tema Bincang Kesehatan Masyarakat untuk pencegahan dan penanganan gagal ginjal akut pada anak di Indonesia. Webinar ini menghadirkan pembicara dari tingkat nasional maupun internasional. Nah, webinar ini terbuka untuk umum. Next. Selanjutnya dibacakan oleh rekan acara. Oke, pada bagian susunan acaranya, next. Di sini kami ada rundown kegiatannya itu dari jam 7, sebentar ya. Nah, dari jam 7.50 sampai jam 8.10 itu kegiatannya open room Zoom dan registrasi itu untuk absensi pertama. Di jam 8.10 sampai di jam 20 itu ada pembukaan acara, ada pembukaan oleh MC, terus pembukaan oleh MC-nya itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di jam 8.20 sampai jam 8.35 itu ada sambutan-sambutan. Yang pertama ada dari Ketua Pelaksana Putri Rizky Amalia, dosen pembimbing mata kuliah Seminar Kesehatan Masyarakat Ibu Loveria Sekarini, terus ada dari Ketua Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat UMHT itu Bu Dwi Wahyuni. Di jam 8.35 sampai jam 8.45 itu ada Mentimentor. Di jam 8.45 sampai jam 8.50 itu ada opening video, jadi kayak nanti ada penayangan video. Terus juga di jam 8.50 sampai jam 9 itu ada welcoming video iklan. Di sini ada 4 sponsor. Di jam 9 sampai jam 9.20 itu ada keynote speaker. Ini kepala seksinya surveillance epidemiologi dan imunisasi Dinas Kesehatan, Dr. Nabila Salama MKM. Terus jam 9.20 sampai 50 itu ada materi 1 gagal ginjal akut pada anak dan efektivitas dalam pengobatannya itu oleh dokter spesialis penyakit dalam Dr. Adi Ninggar. Di jam 9.50 sampai jam 10.10 itu ada available to sponsor. Ini ada slotnya acara 1 sponsor dan promosi produk 2 sponsor. Di jam 10 sampai jam 10.40 itu ada materi kedua, ada materinya tentang obat gagal ginjal akut pada anak, disampaikan oleh ahli kimia Profesor Bimo. Terus jam 10.40 sampai 50 itu kita ada ice breaking. Di jam 10.50 sampai jam 11.20 itu ada materi 3, perilaku ibu dalam pemberian obat pada anak yang sakit itu oleh dokter spesialis anak, Dr. Loisa. Terus di jam 11.20 sampai 45 itu ada diskusi dan tanya jawab. Setelah itu
Di jam 11.45 sampai 50 itu ada evaluasi, itu absensi dan kita adakan post test. Di jam 11.50 sampai 53 itu ada closing video iklan satu sponsor. Di jam 11.53 sampai jam 12 ada door prize. Dari jam 12 sampai jam 12.05 itu ada dokumentasi, kita foto bersama, dan jam 12.05 sampai 10 itu penutupan. Nah, selanjutnya ada panitia acara. Di sini terdapat susunan kepanitiaan. Di sini ada Putri Rizky Amalia sebagai Ketua Pelaksana, Anjani Putri Prabandari sebagai Sekretaris, dan ada Elvira Wibowo sebagai Bendahara. Next. Nah, di sini ada susunan kepanitiaan. Di sini ada beberapa divisi. Yang pertama ada divisi acara, yaitu ada Azahra Masito Hamzah, Wahyu Retno Saryati, Yusafira Panandi, dan Anjani Putri Prabandari. Nah, selanjutnya ada divisi Humas. Ada Wahyu Retno Saryati, Anggita Dia Pramesti, Safa Maura Arista, dan Namir Ahmad. Selanjutnya ada divisi sponsorship, ada Serlina, Juan Partogi, Putri Rizky Amalia, dan Elvira Wibowo. Selanjutnya ada divisi Pupdok, ada Hana Farida, dan juga Anggita Dia Pramesti. Selanjutnya ada divisi operator. Yang pertama ada Safa Maura Arista dan Lisa Yulinanda Arifin. Dan yang terakhir ada divisi konsumsi, yaitu Lisa Yulinanda dan Amir Ahmad. Next akan dibacakan oleh Elvira. Baik, selanjutnya rencana anggaran seminar. Next. Yang pertama, untuk Zoom meeting seminar dengan kapasitas 500 peserta membutuhkan uang totalnya Rp800.000. Yang kedua, perlengkapan seperti percetakan proposal, surat izin, laporan, naskah kerjasama sponsorship, dan jilid masing-masing butuh 10 rangkap. Lalu ATK, materai, flash disk, dan SKP yang rencananya akan mengajukan 4 SKP. 2 SKP IAKMI, 1 PPKMI, dan 1 Persakmi. Totalnya total perlengkapan Rp9.850.000. Yang ketiga, media promosi. Membutuhkan aplikasi premium untuk pengeditan. Di sini untuk Canva dan aplikasi video premium masing-masing membutuhkan Rp50.000 dengan total Rp100.000. Yang keempat, honor pembicara dan keynote speaker. Untuk 3 orang pembicara dengan honor per pembicara masing-masing 2 juta. Lalu untuk keynote speaker sendiri 1,5 juta. Total honor pembicara dan keynote speaker Rp7.500.000. Yang kelima, door prize. Untuk 3 orang masing-masing mendapatkan Rp150.000 dan hadiah penanya terbaik masing-masing mendapatkan Rp50.000. Total door prize Rp600.000. Yang keenam, konsumsi panitia. Untuk snack pagi dan makan siang, total konsumsinya Rp440.000. Terakhir, ada dari kepanitiaan, ada beberapa divisi yang membutuhkan kuota tambahan dan transportasi. Untuk totalnya itu Rp880.000. Dan total budget yaitu Rp20.170.000. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Juan Partogi. Oke, next coba. Baik. Pada lembar ini dikecilin aja. Ya, pada lembar ini ada sebuah naskah kerjasama sponsorship dan media partner seminar online
bincang kesehatan masyarakat, pencegahan, penanganan gagal ginjal. Jadi ini ada seperti perjanjian atau MOU. Ini ada pasal per pasalnya dari ketentuan umum, pendanaan, bentuk-bentuk kerjasama. Lanjut. Ya, bentuk kerjasamanya ada platinum, gold, silver, dan bronze. Ya. Oke, lalu juga ada ketentuan fasilitas, pembatalan, media ekspor, exposure, dan lain-lain. Nah, ini ada kontak person yang kita bikin untuk sponsorship. Itu ada Putri Rizky, Erlina, Elvira, dan saya sendiri, Juan Patrogi. Oke. Nah, ini ada surat perjanjian kerjasama pertentangan di bawah ini ya, pihak pertama dan juga pihak kedua. Mana pihak kedua harus memahami poin per poin dari isi MOU atau perjanjian kerjasamanya. Lalu dari pihak pertama itu akan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelaksana Putri Rizky Amalia. Next. Ada ya, ini ada estimasi paket sponsorship ya. Jadi yang platinum, untuk yang platinum itu sebesar 5 juta. Lalu apa saja yang didapatkan, yaitu promosi media sosial, ya, surat acara tadi yang 15 menit, logo di virtual poster, lalu promosi produk pada saat acara, welcoming video, logo di virtual background, closing video, logo di sertifikat, dan free ad libs MC. Lalu yang beda, yang gold, dia bedanya tidak ada di surat acara dan tidak ada di closing video. Lalu yang silver, bedanya di slot acara, promosi produk pada saat acara, lalu closing video, dan yang silver sebesar 3 juta. Lalu yang bronze, promosi yang tidak yang ada hanya logo di poster, logo di virtual background, logo di sertifikat, dan free ad libs MC. Sama ada welcoming video. Lalu yang non paket itu ada logo di virtual poster, logo di virtual background, logo sertifikat, serta free ad libs gitu. Ini dari estimasi paket sponsorship. Next. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan terkait rencana kegiatan webinar kami. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menyimak dan terima kasih kepada Ibu Loveria karena sudah menyimak juga. Harapannya semoga ada masukan dan saran apabila ada kekurangan dari penyusunan proposal sponsorship kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Silakan ayo teman-teman dari kelompok yang K3 ya, saling memberikan masukan ya. Dipersilakan.
Silakan dari teman-teman apabila ada masukan bisa disampaikan langsung gitu ya, lewat langsung on mic aja. Oke, kalau memang nggak ada, saya aja ya kalau kayak gitu. Oke, ya, silakan Namira dikeataskan dulu Namira. Ke bagian atas yuk dari awal ya. Oke, terus kita bincangkan judulnya Bincang Kesehatan Pencegahan dan Penanganan Gagal Ginjal Akut ya pada anak. Oke, kita turun lagi ke bawah. Terus lanjut. Lanjut, ini saya lewat aja. Oke, stop dulu di sini. Nah, di sini kan pengetahuan untuk mengenali, memahami obat-obatan penyakit gagal ginjal pada anak. Nah, kemudian mulai dari kandungan, efek samping sampai alternatif pengobatan. Nah, di sini untuk yang sudah kena gagal ginjal atau yang belum? Maksudnya obat-obatannya Ibu. Untuk yang sudah kena Ibu. Untuk yang sudah kena? Iya. Nah, jadi kalau ngomongin yang sudah kena, urutannya harusnya dibalik. Lihat, yang kedua adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemahaman yang sama bagi tenaga kesehatan dan masyarakat mengenai mekanisme kejadian penyakit gagal ginjal. Cara mencegah. Nah, sedangkan yang di atas adalah obatnya. Nah, jadi ini harus clear dulu. Kalian sasarannya siapa? Masyarakatkah? Tenaga kesehatankah? Begitu ya. Akan beda konteksnya. Jadi urut-urutannya juga harus disesuaikan. Kalau memang yang sudah kena, kemudian alternatif pengobatan, efek samping gitu ya, itu sudah buat yang sudah kena, yang 2, 3 ini harusnya duluan. Supaya mereka tahu apa itu gagal ginjal kan. Jadi tujuan kegiatan ini harus dikelirkan. Supaya urut-urutannya itu dari yang paling umum gitu ya ke yang paling khusus gitu ya. Oke, nanti Namira dan rekan-rekan bisa diperbaiki ya untuk tujuan kegiatannya. Nah, sekarang kita lihat manfaat. Manfaat ini adalah pandangan dan pemahaman bagi orang tua mengenai gagal ginjal. Menambah pengetahuan masyarakat khususnya meningkatkan kualitas hidup untuk menjaga dan melindungi kesehatan dalam upaya meningkatkan kesehatan. Jadi tujuan yang pertama dan kedua bedanya apa? Silahkan teman-teman kelompok. Saya boleh menjawab, Bu?
Silakan teman-teman Ya, kelompok B. tadi kan yang Ibu tanyakan bedanya tadi yang pertama sama yang kedua ya Bu ya. Ya, betul. Yang kalau menurut saya yang pertama itu jadi meningkatkan pengetahuan obat, lebih ke oh ini obatnya gitu. Terus mulai dari kandungan sampai efek samping, alternatif pengobatan lainnya. Terus yang kalau yang kedua itu berbeda dengan yang pertama. Karena yang pertama itu mengenal jenis obat, kandungan, efek samping dan lain-lain gitu kan. Terus yang kedua itu dia lebih ke bagaimana gejalanya, awalnya itu seperti apa, alurnya itu seperti apa, lalu dampaknya seperti apa gitu. Terus muncul karena efek samping obat yang mana gitu. Itu sih Bu. Nah, jadi perbedaan yang mendasar sasarannya siapa manfaat yang pertama itu? Lebih ke masyarakat Bu. Yang kedua? Masyarakat juga Ibu. Nah, bandingkan sama yang tujuan. Tujuannya sasarannya ke siapa yang ditujuan? Masyarakat dan tenaga kesehatan Ibu. Ada nggak manfaatnya di sini? Belum ada Ibu. Nah, jadi nggak konsisten ya. Itu satu. Yang kedua, pandangan pemahaman masyarakat bagi para orang tua mengenai gagal ginjal akut. Terus, kualitas hidup untuk menjaga dan melindungi kesehatan dalam upaya meningkatkan kesehatan. Itu apa bedanya dengan yang pertama? Mungkin untuk manfaat yang kedua kurang rinci ya Ibu. Meningkatkan kualitas hidupnya yang seperti apa gitu. Tapi kalau untuk manfaat pertama lebih manfaat untuk tahu tentang si obatnya sih Ibu. Gitu. Kalau yang kedua mungkin memang kurang rinci. Nah, obat ini obat untuk penanganannya setelah terkena gagal ginjal atau obat yang bisa menyebabkan gagal ginjal. Dua konteks yang berbeda loh ini. Sebenarnya kita mau bahasnya obat yang untuk anak yang udah terkena gagal ginjal Ibu. Jadi untuk obat pengobatannya gagal ginjal. Gitu. Itu ada di manfaat yang pertama apa yang kedua? Oh, kedua Ibu. Ini yang kedua. Terstate nggak di situ? Nggak jelas kan di yang kedua. Di yang pertama terkait dengan kandungan obat. Nanti orang salah persepsi nih. Ya cukup aja disampaikan bahwa mengenai gangguan gagal ginjal akut. Isinya apa? Ya termasuk kandungan obatnya gitu kan. Kan bisa banyak faktor penyebab gagal ginjal akut. Kebetulan yang lagi happening sekarang karena obat, tapi bisa karena faktor yang lain ya. Gitu. Jadi kamu harus ceritakan tentang ya memang fokusnya ke gagal ginjal akut aja gitu yang pertama. Yang kedua, ya spesifik untuk pengobatannya kalau udah kena, what next kan gitu ya. Jadi itu dua hal yang berbeda konteksnya. Jadi nanti bisa disesuaikan dan diperbaiki lagi ya tujuan dan manfaat kegiatannya. Oke, silakan lanjut ke bawah. Karena ini tuh kunci sebenarnya tujuan dan manfaat kegiatan ya. Kalau kamu aja bingung nanti arahnya kemana, nanti ke acara juga akan menjadi nggak sesuai begitu. Oke, terus targetnya 300 atau 500? 300 Ibu. Oke, tadi di atas tujuannya sasarannya buat siapa? Masyarakat. Sekarang di sini ada masyarakat? Ada nggak? Nggak ada Ibu. Nah, jadi nggak konsisten ya. Jadi kalau kalian tuh mau menyasar siapa? Jadi harus jelas ya. Oke. Yuk, silakan lanjut ke susunan acara. Nah, ini nanti kalau bikin rundown tuh yang bener ya. Waktunya sampai lebarnya segitu lebarnya coba.
gitu. Terus yang lain tulisannya jadi kecil-kecil, jadi nggak kebaca orang gitu. Apalagi nanti kalau yang baca, yang nerima sponsor itu udah tua gitu ya, kasihan yang baca, sakit matanya ya. Jadi harus desain dengan estetik begitu ya. Oke, di sini kan surveillance epidemiologi dan imunisasi. Nah, kemudian materi berikutnya adalah ini kenapa jadi keynote speaker ya untuk yang dari Dinas Kesehatan? Iya Ibu, emang kita rencana dari awal keynote speaker-nya yang dari BPOM, kalau enggak Dinas Kesehatan, makanya ini kita masukin ke keynote speaker. Kalau kata saya ini perannya sama aja, jangan pakai keynote speak. Karena kamu materinya cuma berapa, cuma dikit kan. Gitu, jadi dia jadi narasumber pertama aja. Ya, jadi di materi 1, 2, 3 ya, 4 ya. Karena keynote speak itu harus yang memang lebih tinggi levelnya, bukan selevel Dinas Kesehatan aja begitu ya. Ini dokter spesialis penyakit dalam di lembaga apa? Halo? Kita kemarin ngelihatnya karena beliau nih influencer gitu Ibu, untuk lembaganya belum tahu detail. Ya harus cari info ya. Terus kemudian, ini semuanya sponsornya sama menitnya. Enggak Ibu. Nanti deh kita ke bawah ya, ke bagian sponsor. Nah ini yang pertama, gagal ginjal akut pada anak, efektivitas dan pengobatannya. Ini maksudnya udah sampai pengobatannya. Iya Ibu, udah sampai ke pengobatannya, jadi lebih ke mekanismenya kalau dokter Ada Ninggar ini. Nah terus yang kedua apa bedanya? Untuk ahli kimia ini kita ngebahas obatnya aja Ibu. Nah yang pembeda jadi yang pertama sama yang kedua apa? Harus clear, orang tuh kan nggak baca, yang tahu kan bukan hanya kamu dan yang di atas nih. Ya harus, masyarakat harus ngerti gitu pentingnya bedanya di sini gitu. Terus kalau di sini nggak terstate dengan jelas bedanya ke satu dan kedua apa? Coba deh, yang pertama, pengobatannya yang kayak gimana yang mau dijelasin? Ayo, silakan teman-teman kelompok. Kalau materi 1 itu lebih ke penanganannya Ibu, kayak apa dia boleh cuci darah, maksudnya langsung suruh cuci darah kah, atau dia diapain dulu gitu Bu, pas tahu kalau anak ini sakit, penanganannya seperti apa? Nah, berarti penanganan kan? Beda nggak sama pengobatan? Beda Ibu. Penanganan awal berarti kan? Iya nggak? Ayo, seksi acara siapa aja yuk dijawab.
Halo. Nah ini nggak enaknya online nih ya, nggak bisa interaksi. Gimana ya teman-teman kelompoknya? Ini mau lanjut dibahas nggak nih teman-teman kelompoknya? Gimana? Oke, ini nggak ada yang respon. Saya anggap kelompok ini mandiri ya. Saya tidak akan bantu asistensi atau kasih masukan ke kelompok ini karena percuma saya ngomong nggak didengar. Oke? Didengar Ibu. Iya, terus kenapa nggak ada yang respon sih? Ini kita diskusi santai loh, Neng. Iya, Iya Ibu. Ibu. Ini kalau memang nggak mau dibahas, nggak apa-apa. Saya tuh ngasih masukan supaya kalian tahu bedanya. Ngerti bedanya gitu. Jadi apa bedanya yang ke satu sama kedua? Iya, seharusnya kita cantuminnya lebih, kalau yang pertama mekanisme si penyakit gagal ginjalnya dan juga penanganannya Ibu. Nah, kalau materi kedua kita bahasnya ke pengobatan dari gagal ginjal akutnya dan lebih merinci ke obatnya gitu dari kandungan dan efektivitas lainnya. Nah, itu bahasa yang bagus. Kandungan dan efektivitas dari apa? Obat yang sudah terkena atau yang belum terkena? Yang belum, Bu. Belum, Kak. Belum apa udah nih? Yang udah Ibu. Yang udah, bukan yang belum. Yang belum, Bu. Jadi udah apa belum nih? Ayo kelompok. Gimana? Ibu, ini maksudnya yang udah mengalami sakit gagal ginjal akut gitu kan, Bu? Nah ini saya nggak tahu nih kalian yang nyusun nih. Yang kedua itu buat yang sudah kena gagal ginjal akut atau yang belum? Nah siapa nih yang nyari Profesor Bimo nih? Ayo siapa yang ngasih usul? Saya Ibu, kayaknya Nah. buat yang udah kena deh Bu, soalnya kan saya baca kemarin obatnya itu kan ada fomepizol, terus katanya nanti ada alternatifnya gitu Bu. Saya baca lagi katanya fomepizol itu cuman buat apa gitu Bu, apa ya namanya? Cuman ngobatin doang, bukan sebagai penawar doang Bu. Ya, bukan obat yang benar-benar obat Bu. Nah, dia kan ahli kimia. Terus kalau dia cuma menceritakan satu jenis obat itu aja, gitu. Terus apa gitu? Karena kan otomatis ya memang iya obat itu kan memang obat penawar. Itu kan hanya antidot. Antidot itu anti racun. Jadi kalau dia keracunan karena obat tertentu, kemudian dikasih anti racun supaya obatnya tidak makin memperparah kondisi gitu kan, racunnya nggak makin memperparah, makanya dikasih anti racun atau antidot istilahnya. Nah, jadi kalau dia hanya menceritakan itu aja, kandungan di dalam situ dari segi kimia, terus apa? Sedangkan di narasumber yang pertama udah diceritakan kira-kira tuh penanganannya tuh seperti apa sih, gitu kan? Nah, jadi nggak clear gitu apa pembeda yang jelas dari narasumber yang pertama dan yang kedua. Itu ya, saya minta nanti di presentasi berikutnya, narasumber ke-1, kedua, ketiga, itu di breakdown. Apa yang mau dibahas. Biasanya kita akan berikan outline singkat ya ketika kita menghubungi narasumber. Kita bisa cerita topiknya, materinya tentang ini. Kami berharap Bapak Ibu bisa membahas tentang apa-apa aja gitu ya. Nah itu yang nanti dituliskan supaya bisa kelihatan bedanya apa gitu ya. Mungkin di rundown sini nggak kelihatan, tapi di detailnya kelihatan. Baru nanti kita kasih nama deh, karena kamu memberikan nama materi atau judul materi ini nggak pas gitu dari awal ya, memberikan penamaan, keterangan gitu kayak tadi tujuan manfaat nggak clear. Kemudian ini memberikan judul materi juga membingungkan.
orang nanti akan bertanya-tanya ini apa bedanya ya materi 1 sama materi 2 gitu kan. Nah kemudian yang satu ngomongnya udah level profesor, yang satu spesialis penyakit dalam. Nah orang akan dengerin dokter karena ya lebih paham dan lebih berharap apa sih penanganannya gitu kan. Nah nanti ahli kimia ini harus jelas ya membahasnya sampai sedalam apa. Jadi harus clear juga. Nah yang ketiga adalah perilaku ibu dalam pemberian obat. Nah ini apakah perilaku ibu? Kalau perilaku ibu tuh kita pantau. Tapi bukan perilaku kan yang mau kita lihat. Bagaimana peran ibu dalam melakukan pemberian obat. Jangan ditanya perilakunya. Perilakunya ibunya nakal, ibunya bandel, ibunya cerewet, ibunya pendiam. Itu namanya perilaku. Ya, nah jadi peran ibu ya, jangan perilaku ibu dalam pemberian obat. Gitu. Jadi kalau perannya ada yang perannya aktif, nggak aktif, perannya nanti harus ngapain. Nah itu yang harus dijelaskan kan. Nah jadi ini harus clear ya. 3 isian ini materi sehingga ini bisa enak gitu. Kemudian nanti ngomongin apa namanya surveillance epidnya ini perannya sejauh mana ini Simbang Ngabila ini. Kebetulan teman saya nih. Ngebahasnya tentang apa? Karena kemarin kita baru giniin ya jadi keynote speaker Ibu, jadi kalau untuk materi rinci dokter Ngabilanya kita belum menentukan Ibu. Nah harus namanya juga keynote. Berarti kan menjadi kunci ya gitu. Kunci dari para pembicara. Harusnya kita udah tahu dia tuh apa menjelaskannya gitu ya. Nah jadi makanya saran saya kalau isinya cuma kalau bagian surveillance dan imunisasi dari Dinkes mereka hanya akan menjelaskan data. Jadi better untuk jangan dijadikan keynote. Kalau menjelaskan data everyone know, everyone can see, everyone can read. Ya, tanpa perlu datang webinar begitu ya. Nah, jadi saran saya ini tidak dijadikan keynote tapi materi 1 2 3 4 ya, narasumber 1 2 3 4. Nah, kemudian paparannya setiap materi harus jelas ya. Kira-kira mereka akan menyampaikan apa. Itu juga nanti yang akan kita berikan kepada narasumber ya. Sehingga tahu perannya dari masing-masing narasumber. Oke, yuk ke bawah dulu sekarang. Silahkan. Ya, terus kalau panitia saya bebaskan, silahkan. Lanjut. Nah, izin ya ini nanti fotonya coba dikata sedikit. Fotonya udah bagus, cantik-cantik, tapi jangan gede-gede banget ya, segede gitu ya. Terus fotonya dibikinnya elegan, maksudnya jangan muka semua gitu. Nah, yang Putri Rizky masih bagus nih, agak mundur masih kelihatan wajahnya gitu ya. Yang Anjani sama Elvira jangan muka semua gitu ya. Jadi fotonya agak lebih bagus lagi supaya memang lebih meyakinkan orang begitu untuk memasukkan. Terus jangan ada gambar dolar, trofi gitu ya. Itu gambarnya dibikin yang lebih elegan gitu ya. Yuk, boleh next ke bawah. Oke. Terus ke bawah, saya nggak masalah. Ya, masuk ke anggaran. Oke. Nah, ini kan mau kita buat sponsor ya. Ini pembicara satunya 2 juta keynote speak, satunya 1 juta. Jadi kan nggak jelas tuh. Masa di mana-mana keynote tutup selalu lebih besar. Gitu. Kecuali kalau urusannya sifatnya politis. Politis itu dalam arti misalkan kayak dia wapres, itu nggak boleh dibayar sebenarnya kan. Terus kemudian direktur dia malah harus lebih besar. Kalau dia orang UN misalkan dia malah keynote speak tapi 0 biayanya gitu. Jadi akan menyesuaikan gitu ya. Nah jadi karena ini dijadikan satu ya sama-sama 50.000 materi 1, 2, 3, 4 semua honornya dibikin sama.
Kemudian media promosi kamu pakai autocrat-nya gimana? Gratis atau yang berbayar? Jadi kalau autocrat-nya berbayar, pasang membernya gitu ya. Autocrat ini buat bikin dan kirim-kirim informasi sertifikat gratis langsung ke banyak orang gitu. Jadi harus disiapkan dari sekarang ya. Nah kemudian jadi blast email, langsung kirim email ke 100 orang, ke 1000 orang. Nah itu harus dimasukkan gitu ya. Nah kemudian door prize, hadiah, kemudian konsumsi snack, air mineral dan lain sebagainya. Ini jangan dibikin kecil-kecil banget. Ini kan buat sponsor. Jadi snack pagi berarti dibikinlah 20.000 atau 15.000. Makan siang dibikinlah 35.000 gitu. Jadi agak lebih besar ya. Nah, jadi jangan juga ini buat real ya, buat real kalian boleh. Kuota internet berapa sih Mas? Satu orang 36.000 gitu ya. Dibuatlah 100.000 atau 150.000 gitu. Nah, transportasi dibuatlah untuk berapa orang gitu. Jadi lebih banyak sedikit gitu ya hadiahnya. Dibikin agak lebih besar, door prize-nya juga agak dibikin lebih besar supaya sponsor itu melihat ya kalau ini anggaran real. Kalau yang satu lagi kan kalian harus bikin anggaran proposal, ini kan utamanya buat sponsor ya, jadi harus dibikin lebih menarik seperti itu. SKP ini IAKMI, PPKMI, Persakmi ngapain udah IAKMI pakai Persakmi, salah satu aja ya. Baik Ibu. Nah, kalau Ketua Komisi 9 DPR RI bisa nggak? Boleh. Karena levelnya lebih tinggi gitu ya. Boleh kita jadiin keynote speak. Ya. Oke. Ini narasumber bisa juga jadi dibuat 5 itu boleh. Nah, kemudian terkait dengan door prize tadi dinaikkan ya. SKP kan ada PAEI, ada PAKI, ada yang lain ya. Jadi bisa cari SKP yang lain. Kayak misalkan bidan atau ID juga kita masukkan. Jadi bisa lebih banyak variasinya. Dan nggak mungkin cuma 2 juta. Itu SKP tuh mahal loh. Satu SKP bisa 750.000, ada yang 1 juta. Satu SKP. Jadi jangan cuma dituliskan berapa itu totalnya, 8 juta ya gitu. Takutnya kurang. Jadi dihitung dulu gitu ya. Ini SKP IAKMI, PPKMI, Persakmi, total 2 juta per SKP. Kita bisa turunkan dikit tapi divariasikan lebih banyak ya. Jadi IAKMI, PPKMI, ada PAKI, ada PAEI, ada IBI, ada ID, ada PPNI. Nah, ini kalian coba approach dari sekarang ya. Oke, silakan lanjut. Oke, terus ke bawah. Oke, terus. Nah, biasanya mereka nggak akan mau ya ke nomor rekening personal. Mereka biasanya kalau sponsor maunya ke rekening kampus. Nah, jadi nanti coba koordinasi bersama pihak kampus untuk nomor rekening yang akan masuk. Seperti itu, karena harus melalui lembaga biasanya. Nggak mau dia kalau individu ya. Nah, terus ke bawah. Terus bawah. Surat perjanjian kerjasama, oke, terus bawah lagi. Nah, ini dia. Di sini lihat deh, yang kalau saya jadi orang sponsor, saya bayar aja yang 2 juta. Cuma beda dikit gitu kan ya. Nah, jadi kamu memberikan fasilitas yang gak beda jauh antara gold, silver, sama bronze. Coba deh dilihat ya. Jadi sama-sama ada welcoming video. Ini apa iklannya ditayangkan satu-satu? Iya Ibu, kemarin mikirnya kayak gitu.
Wah enak banget, cuma bayar 2 juta dapat iklannya satu-satu, waktu kamu habis lagi. Gitu. Nah makanya yang platinum gak akan mau ngapain platinum mahal-mahal. Cuma beda dikit gitu kan, mendingan yang bronze aja. Gitu, orang milih yang kayak gitu. Dan jaraknya jangan 5, 4, 3, 2, 1. Cuma selisih 1 juta. Kamu tuh harus belajar, kalian semua nih harus belajar marketing ya. Dimana kalau orang milih gitu, kalian logika deh, kalian milih yang mana? Ya milih yang murah lah. Gitu. Jadi apa namanya? Ya mentok-mentok kalian ngambil yang 4 juta, nggak beda jauh, beda dikit gitu ya. Nah ini slot acara 15 menit. Boleh di gold dikasih slot acara 15 menit itu lama banget loh Neng. Bayarnya cuma 5 juta gitu. Jadi slot acara jangan lama-lama. 10 menit, terus ada 5 menit mungkin gitu ya. Jadi jelas gitu. Logo virtual poster itu ada yang large, medium, gitu, small ya. Jadi nanti diganti sama kalian ya. Jangan iya semua. Iya tuh ukurannya gimana? Apakah ukurannya sama semua? Gitu. Logo sertifikat juga sama. Apakah large, medium, small gitu ya. Itu harus ada. Free ad libs. Itu iya tuh harus ada ditulis ya nanti. Berapa kali ya. Di platinum tuh berapa kali. Di gold berapa kali disebutkan. Silver berapa kali. Bronze disebutkan berapa kali. Itu harus dijelaskan. Kemudian iklan closing video ini ada 3 menit. Nah di yang lainnya ada apa enggak gitu. Jadi harus jelas nih gitu menit-menitnya dan detailnya iya tidak tuh ukurannya segimana gitu ya. Promosi di sosial media. Nah ini iya atau tidak sosial medianya apa, besarnya, sesering apa, berapa kali durasinya ini harus jelas. Sosial medianya kita juga harus siap ya gitu. Itu mungkin ya dari saya ya. Jadi teman-teman kelompok Promkes bisa didetailkan lagi untuk paket sponsorshipnya ya. Itu saya hanya kasih contoh yang sifatnya masih draft. Jadi belum yang final, saya minta juga sama tim acara di tempat saya untuk perbaiki. Jadi nanti kalian saya harap bisa buat lebih bagus lagi ya. Oke, silakan kasih tepuk tangan dulu untuk tim Promkes ya, minimal mengapresiasi diri sendiri. Oke, saya sekarang langsung persilahkan kepada kelompok K3 untuk mempresentasikan paparannya. Ya, dipersilahkan. Oke, boleh minta tolong dibantu share screen teman-teman K3. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, baik teman-teman K3 dan juga teman-teman promosi kesehatan. Izin memaparkan, mempresentasikan tentang apa yang sudah teman-teman K3 rancangkan untuk seminar nantinya, yaitu ada proposal yang ingin saya sampaikan dengan tema implementasi sistem proteksi kebakaran di era digital. Boleh di next? Selanjutnya ada daftar isinya. Yang pertama ada tentang acara, yang kedua ada susunan acara, yang ketiga ada panitia acara, yang keempat ada anggaran acara, dan yang terakhir ada kerjasama dan juga sponsorship. Boleh di... Oke, kita memasuki poin pertama terlebih dahulu, yaitu pengertian tentang acara. Di sini ada latar belakang yang akan saya jelaskan, yaitu pada era globalisasi sekarang ini, semua negara berlomba-lomba untuk meningkatkan kemampuan bersaing satu sama lain dalam hal teknologi. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya penemuan-penemuan baru yang muncul untuk memperbaiki teknologi yang ada sebelumnya. Perkembangan ini berlangsung di segala bidang, salah satunya adalah mulai dikembangkan teknologi alat pemadam kebakaran yang mudah digunakan, aman, efisien, tetapi memenuhi standar-standar yang berlaku. Maka dari itu, kami ingin membahas lebih dalam bersama narasumber yang ahli sesuai dengan tema kita. Boleh di next? Adapun beberapa tujuan kegiatan dan juga manfaat kegiatan yang akan diterima oleh
peserta atau audiens yang mengikuti webinar tersebut. Di antara lain tujuan kegiatannya ada 3 poin. Di poin pertama adalah meningkatkan wawasan pengetahuan dan memberikan contoh implementasi serta tantangan yang akan dihadapi di era digital sekarang ini. Di poin kedua, melatih kemampuan berpikir kritis dan problem solving. Dan di poin terakhir sebagai ajang silaturahmi antara akademisi, pekerja, mahasiswa, dan juga pelajar. Karena target sasaran kita adalah bersifat universal. Selanjutnya untuk manfaatnya tersendiri, kita membagi dalam 4 poin. Di poin pertama yaitu memahami konsep digital, proteksi kebakaran di era digital. Di poin kedua, memahami pengimplementasian sistem proteksi kebakaran di era digital. Di poin ketiga, mengetahui tentang dalam pengimplementasian sistem proteksi di era digital. Dan di poin terakhir adalah mengetahui strategi sistem proteksi kebakaran di era digital. Boleh next? Oke, untuk pelaksanaan kegiatannya tersendiri, kita memiliki beberapa plan atau yang sudah kita tetapkan, di antara lain tempatnya tersendiri, tempat dan waktunya tersendiri yaitu pada hari tanggal Sabtu 21 Januari 2023 di jam 13.00 sampai dengan jam 17.15 waktu Indonesia Barat menggunakan media yaitu media Zoom meeting. Adapun target dan sasaran peserta yang kita sudah tentukan di antara lain yaitu target jumlah peserta dalam webinar ini adalah sebanyak 300 orang. Sasaran pesertanya adalah masyarakat umum, mahasiswa, dan pelajar, serta tenaga kerja. Rencana kegiatannya tersendiri, kegiatan ini merupakan webinar tingkat nasional dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammad Husni Tamrin dengan tema implementasi sistem proteksi kebakaran di era digital. Webinar ini menghadirkan pembicara yang hebat dari kementerian. Berlangsung acara webinar dilakukan dengan media Zoom meeting yang akan dihadiri pembicara yang hebat dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Ketua Pemadam Kebakaran. Pada webinar ini, 3 narasumber akan mengulas terikat implementasi sistem proteksi kebakaran di era digital. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Boleh next? Oke, kita memasuki poin kedua yaitu susunan acara. Bisa diperbesar sedikit teman-teman. Mungkin di Oke. Di ini aja apa namanya? Quit dari full screen terus dibesarin. Oke, kita memasuki rundown yang sudah teman-teman ketika buat, yaitu kita memulai dari jam 12.30 sampai dengan 13.00, yaitu pengkondisian peserta, seluruh peserta dengan medianya Zoom dengan dibimbing oleh MC. Kemudian 13.00 sampai dengan 13.10 opening by MC dan doa bersama. Di 13.10 sampai 13.15 menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di 13.15 sampai 13.20 sambutan. 13.20 sampai dengan 13.40 kita masih sambutan. Di 13.40 sampai 13.45 MC menyerahkan ke moderator. Di 13.45 sampai dengan 13.50 pembacaan CV narasumber. Benar? Oke. Di jam 13.45 sampai 13.50 sampai 14.35, materi 1 dengan materi yaitu membahas bagaimana sistem proteksi kebakaran di lingkungan masyarakat dan teori api dengan pembawa acaranya sendiri yaitu Kepala Damkar atau pematerinya tersendiri oleh Kepala Damkar. Di 14.35 sampai 14.40 pembacaan CV narasumber kedua oleh moderator. Di jam 14.40 sampai 15.25 materi 2 yaitu inovasi sistem proteksi kebakaran di era digital yang akan dibacakan langsung oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Di jam 15.25 sampai 15.35 kita memasuki sesi ice breaking yang akan dipandu oleh MC. Di 15.35 sampai 15.40 pembacaan CV narasumber 3 oleh moderator. Di jam 15.40 sampai 16.25 memasuki materi lingkungan kerja yang akan kembali dibicarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Di jam 16.25 sampai dengan 16.45 diskusi tanya jawab. Dan selanjutnya
moderator akan mengembalikan kepada MC pada 16.45 sampai 16.55 karena kita akan memasuki kuis. Di jam 16.55 sampai dengan 17.00 pengumuman pemenang kuis. Di jam 17.00 sampai 17.05 yaitu foto bersama. Dan di terakhir adalah 17.05 sampai 17.15 closing yang akan dibawa oleh panitia dan juga MC. Boleh di next? Oke, selanjutnya kita memasuki fokus ketiga yaitu panitia acara. Di sini panitia acara dimulai dari ketua dan wakil ketua, yaitu ketua dengan saya sendiri, Miftah Al-Baihaqi, dengan wakil saya, Farah Lutfia. Kemudian memasuki susunan ke panitia selanjutnya, yaitu ada divisi sekretariat yang diisi oleh Zahra Salsabila, divisi bendahara yang diisi oleh Wahyuni Permata, divisi acara yaitu dengan koordinatornya ada Sri Kartika Putri dengan anggota Bella Apriliani, Muhammad Mihda, Ketri Dayana, dan Raden Faisal Dafa. Divisi Humas dengan koordinator Putri Hidayah dengan anggota Jacqueline Anita Gaspers dan Nuri Prismaliana. Divisi Publikasi dan Dokumentasi dengan koordinator yaitu Rusdi Yogi dengan anggota Ardi Agustiawan dan Zitan Maesa. Divisi Sponsorship dengan koordinator Bella Aulia dengan anggota Farah Lutfia dan juga Irsyad Sabili Anwar. Boleh di next. Memasuki anggaran acara yang akan dibacakan oleh bendahara panitia. Untuk bendahara panitia dipersilahkan. Selanjutnya ada anggaran rencana. Boleh di boleh di next Yogi boleh di next. Oke, kasih. Berikut ada rancangan anggaran biaya seminar online dari K3. Yang pertama, untuk divisi kesekretariat ada cetak proposal, ATK, cetak surat, dan transportasi panitia. Untuk cetak surat sendiri itu ada untuk pengajuan SKP, surat untuk narasumber, surat untuk kampus, dan surat untuk peminjaman ruangan. Jadi untuk total di sekretariat itu ada 1.180.000. Untuk divisi acara ada fee pembicara, ada door prize, ada konstruksi panitia. Untuk fee pembicara, untuk satu pembicaranya 500.000. Untuk door prize-nya kita berupa GoPay. Jadi untuk budget di divisi acara ada 2.075.000. Untuk divisi humas ada SKP dan kuota panitia. Untuk SKP-nya sendiri kami terdiri dari 2 SKP yakni 2 SKP Paki dan 2 SKP Persakmi. Jadi total untuk budget di divisi humas ada 4.950.000. Untuk divisi Pukdok ada aplikasi Zoom, aplikasi Canva Pro, kamera, dan webcam. Jadi total untuk divisi Pukdok budgetnya ada 450.000. Untuk divisi sponsorship, untuk budget transportasinya ada 200.000. Jadi total keseluruhan anggaran kami ada 8.855.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh divisi sponsorship. Kemudian di sini ada sponsorship. Untuk ketentuan sponsorshipnya sendiri, sini ada donatur. Donatur ini sebagai penyumbang yang tidak terkait oleh aturan dan secara sukarela memberikan sumbangan untuk turut andil dalam acara tersebut. Di sini ada beberapa paket sponsorship. Yang pertama ini ada Gold. Gold ini itu bentuk kerjasama secara finansial antara kedua belah pihak sponsor dengan panitia, di mana pihak sponsor ini akan menanggung biaya sebesar 6 juta sampai 8 juta, dan pihak sponsor ini akan mendapatkan kontra prestasi sebagai berikut, yaitu ada logo pada banner, logo pada poster, logo pada sertifikat, dan ad libs oleh MC itu sebanyak 4 kali, sounding dalam
akun Instagram sebanyak 3 kali dan promosi kegiatan produk saat kegiatan berlangsung dengan durasi 10 menit. Ini dilakukan seusai acara. Kemudian untuk paket yang silver, kedua belah pihak sponsor dengan panitia itu di mana pihak sponsor itu akan menanggung biaya 4 juta sampai 5 juta. Next. Dan pihak sponsor itu akan mendapatkan logo pada banner, logo pada poster, logo pada sertifikat dan adlibs oleh MC sebanyak 3 kali, sounding dalam akun Instagram sebanyak 2 kali, dan promosi kegiatan produk saat kegiatan berlangsung itu selama durasi 7 menit. Kemudian ada paket bronze itu bentuk kerjasama secara finansial antara kedua belah pihak, sponsor dengan panitia di mana pihak sponsor ini akan bekerja sama dalam bentuk produk dan pihak sponsor akan mendapatkan kontras prestasi sebagai berikut. Ada logo pada banner, logo pada poster, dan logo pada sertifikat. Kemudian di sini ada ketentuan sponsorship, ada penawaran sponsorship itu sendiri. Next. Sini ada cara pembayarannya. Next. Ada juga dari pihak sponsornya itu jika pengunduran diri setelah pembayaran uang muka 50% sampai H+7 dari pembayaran uang muka, maka 30% dari biaya total yang telah dibayarkan menjadi hak panitia. Kemudian untuk pengunduran diri setelah pelunasan sisa uang 50% dari total keseluruhan dana yang harus dibayarkan, maka 70% dari biaya total yang telah dibayarkan menjadi hak panitia. Next. Sini ada kontak person dan rekening pembayaran. Next. Baik, sekian pemaparan proposal seminar ketiga kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Oke, buat teman-teman promosi kesehatan, jika memiliki tanggapan atau masukan bisa dipersilahkan.
Ini teman-temannya nggak ada yang mau tanya, beneran? Kita mulai aja ya, kita bahasnya satu-satu yuk. Kita next aja. Baik, Bu. Oke, terus ini siapa yang desain? Saya, Bu. Oke, Rusdi, kalau yang tadi kelompok Promkes siapa yang desain? Saya Ibu. Oke, yang kita ya. Ya. Oke, saya pengen tahu aja. Oke, yuk next. Oke, terus. Oke. Nah, ini meningkatkan wawasan, pengetahuan, memberikan contoh implementasi serta tantangan yang dihadapi di era digital sekarang. Implementasi apa? Ini kan tentang proteksi kebakaran kan? Iya nggak? Di tujuan nggak ada tuh keterangan tentang proteksi kebakaran. Gimana? Ada nggak? Halo teman-teman kelompoknya. K3. Ya, Bu. Ya gimana tuh? Tujuannya nggak ada tuh tentang kebakaran. Ya, Bu, mungkin ke depannya nanti ditambah. Maksudnya di sini implementasi sistem kebakaran dan proteksinya di era digital ini, Bu, cuman belum ketulis. Jadi cuman di era digitalnya aja yang masuk. Oke. Nah, jadi ini ya, apa namanya? Untuk yang tujuan kegiatan bisa lihat teman-teman Promkes. Jadi kan tujuan sama manfaat tadi kita udah sempat bahas ya. Saya harap tadi ketika penjelasan kelompok Promkes, teman-teman K3 juga bisa ini ya, apa namanya? Pelajari gitu lebih lanjut. Sebentar. Oke. Nah, jadi bisa pelajari lebih lanjut apa yang udah dijelaskan di Promkes bahwa tujuan dan manfaat kegiatan itu harus nyambung satu sama lain. Jadi kayak tujuan kegiatan meningkatkan wawasan, melatih kemampuan berpikir, menjadi ajang silaturahmi itu kan nggak pas. Tujuan webinar ini buat apa gitu. Jadi lebih kepada sifatnya yang akademis gitu ya. Nah, jadi manfaat kegiatan juga nanti disesuaikan ya yang sesuai dengan tadi contohnya teman-teman Promkes. Konsepnya sudah sesuai, tapi tinggal pembahasan yang memang nanti harus diperbaiki. Oke, yuk next. Ya. Nah, pelaksanaan kegiatan, oke. Nah, di sini pertanyaannya adalah 300 ya. Masyarakat umum, mahasiswa, pelajar, dan tenaga kerja. Tenaga kerja itu, apakah saya ini jadi pegawai? Apakah itu sasaran kalian juga? Gimana teman-teman K3? Iya, Ibu, rencananya kan kita juga ada narasumber Kementerian Ketenagakerjaan ya. Kita sih mengharapkan nanti kita kementerian tersebut bisa mengundang ke perusahaan-perusahaan, Bu. Jadi mengundang tenaga kerja yang lain untuk bisa join ke webinar kami. Ya, tapi kan ini sasarannya nggak jelas nih tenaga kerja. Saya juga tenaga kerja nih gitu ya. Nah, jadi kamu sasarannya apakah PJK 3 diundang juga? Karena kalau sistem proteksi kebakaran kan ini apa namanya harus jelas kan? Apakah semua tenaga kerja ataukah ke PJK 3 juga ataukah unsur manajemen juga atau seperti apa gitu ya. Jadi nanti sasaran sama dengan kelompok Promkes harus didetailkan ya target dan sasaran pesertanya. Nah, kemudian oke. Ya, kita next aja. Susunan acara. Oke, ini sama ya. Jadi jangan kecil-kecil seperti ini ya, dibuat yang bagus ya. Nah, jadi di sini ada narasumber. Narasumbernya siapa nih? Kepala Damkar. Ini masih belum berubah ya? Oke, dari Kemenaker. Nggak sopan ya kalau Kepala Damkar duluan ya.
Jadi di mana-mana pasti urutannya pejabat dulu, begitu. Jadi inovasi proteksi kebakaran di era digital dulu, Kemenaker, baru yang selanjutnya gitu ya. Nah, next, boleh agak dikebawahkan. Jangan sampai bawah banget. Narasumbernya cuma 2. 3 kan? Nah, itu dia. Nah, jadi yang Kemenaker yang bawah. Lingkungan kerja. Nah, ini yang lingkungan kerja ini yang seperti apa? Jadi nggak jelas nih kalau judulnya tiba-tiba lingkungan kerja. Yang kayak gimana sih lingkungan kerjanya? Nah, itu juga harus rinci ya. Sama dengan tadi saya tanya ke kelompok Promkes. Lingkungan kerja itu lingkungan kerja kayak apa? Jangan hanya kamu dan yang di atas yang tahu gitu. Nah, kemudian membahas bagaimana yang tadi yang materi 1. Membahas bagaimana sistem proteksi kebakaran dan lingkungan di masyarakat dan teori api. Nah, ini pasnya ada di mana sih gitu. Jadi kan kita judulnya adalah sistem proteksi kebakaran di era digital. Nah, bedanya sama yang lain tuh apa? Nah, ini kan ada materi 1, materi 3, ini enggak apakah relevan dengan proteksi kebakaran begitu. Nah, jadi kamu harus mencari yang memang berkaitan dengan era digitalnya. Untuk yang materi 1 ini bagaimana sih kaitannya dengan era digital? Semuanya kalau ada judulnya dengan era digital, kamu harus kaitkan semuanya dengan era digital. Lingkungan kerja itu lingkungan kerja yang kayak gimana? Kaitannya dengan era digital juga gitu ya. Jadi harus clear gitu ya. Nah, kemudian ini berlaku sama ya untuk Promkes dan juga K3. Kuis itu di akhir ya. Tadi saya lupa bahas. Di Promkes itu ada pretest dan posttest. Ini webinar. Jadi jangan pretest dan posttest gitu ya. Cukup aja dikasih kuis. Nah, itu kuis itu juga bagian dari evaluasi seberapa banyak peserta tertarik begitu ya. Jadi nanti di poster harus ada keterangan total hadiah jutaan rupiah seperti itu. Jadi orang bisa tertarik untuk hadir gitu. Nah, kemudian Oke. Nah, jadi ini untuk yang K3, saya masih belum lihat nih. Mungkin bisa dijelaskan ya perbedaan materi 1, 2, 3 itu seperti apa? Silakan kelompok 3. Kelompok 3, kelompok 2, sorry. K3 ya, silakan. Silakan, kelompok K3. Iya Ibu, jadi kemarin ketika kita konsul sama orang Kemenakernya, karena kita mengambil judul implementasi sistem proteksi kebakaran di era digitalisasi, beliau ngasih saran Bu bahwa membahas 2 materi saja, yaitu sistem proteksinya dengan lingkungan kerjanya. Nah, kalau lingkungan kerjanya ini, karena kami belum tahu baiknya materi apa yang ditulis, yang dicantumkan di dalam seminar, jadi kami masih mikir Bu. Dan untuk lingkungan kerja di sini, beliau kemarin seperti menjelaskan kayak tentang pencahayaannya Bu, terus lingkungan kerja yang nyaman dan aman di perusahaan-perusahaan, lalu cara menjaga mungkin lebih ke sistem proteksi dirinya juga gitu loh Bu. Kurang lebihnya kemarin Kemenaker berbicara seperti itu. Oke, ya baik. Nah, ini memang masih di-clear-kan ya. Jadi ketika menyusun ini semuanya udah harus clear. Nanti silakan bagi Promkes dan juga K3 didiskusikan lagi lingkungan kerjanya itu yang seperti apa gitu dan kaitkan juga dengan era digital. Kemudian terkait dengan bagaimana sistem proteksi kebakaran dan teori api ini kan artinya nggak ada masukan dari Kemenaker ya. Kalau memang mau damkar, Kepala Damkar DKI Jakarta begitu ya. Nah, Kepala Damkar DKI Jakarta ini menjelaskan yang seperti apa gitu. Siapa tahu mereka punya sistem atau punya aplikasi atau punya apa yang memang berkaitan begitu. Dan juga berikutnya perlu dibahas juga nih kalau teori-teori ini masuk kemana? Apakah teori-teori seperti ini dimasukkan juga ke dalam webinar seperti itu ya. Jadi harus clear sasarannya siapa. Mungkin kalau sasarannya untuk masyarakat umum gitu, bagaimana melindungi kebakaran supaya memang tidak terjadi kebakaran di lingkungan rumah itu nggak masalah ya. Tapi kalau ini sistem proteksi kebakaran kan harusnya bukan berada di lingkungan rumah lagi ya, biasanya di level-level perusahaan begitu. Jadi baiknya memang di-clearkan seperti itu. Oke, baik Ibu. Terima kasih ya Bu.
Ya, sama-sama. Oke, lanjut ke bawah. Ya, terus ya anggaran. Oke, nah ini sama ya dengan teman-teman dari apa namanya Promkes. Udah ada IAKMI, nggak usah pakai Persakmi. Terus ada Paki, ada siapa lagi gitu ya yang memang bisa diangkat gitu. Jadi lebih enak gitu sasarannya ya. Kemudian pembiayaan ini aplikasi Zoom 200.000 tuh dapat dari mana? Murah banget gitu ya. Nah, cetak proposal 505.000 rupiah ATK gitu. Jadi jangan bikin murah-murah banget ya ini buat proposal sponsorship. Kalau realnya mungkin boleh lah kalian segini, tapi kalau yang lain-lain sponsorship dibuat lebih besar ya, supaya kelihatan banget acara kalian megah begitu. Nah, di proposal nanti karena ini sponsorship, target peserta tulis aja 500 gitu atau 1.000. Jadi proposalnya akan lebih kelihatan lebih kuat, lebih powerful seperti itu. Oke, ini saya sudah bahas tadi ya dengan kelompok Promkes, jadi saya harap bisa disesuaikan dengan pembiayaan yang memang khusus untuk sponsorship gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada webcam, sebentar masih yang tadi. Ada kamera dan webcam itu kan cuma segitu, jadi kalau mau tuh dibikin yang memang lebih naik lagi ya semuanya ya, termasuk transportasi dan lain sebagainya. Oke, yuk next. Sponsorship, yuk next lagi. Terus saya mau ke tabel. Ya, terus. Belum dibuat Bu tabelnya. Oh, belum dibuat tabelnya ya. Tadi saya kelewat soalnya. Oke. Ya udah, berarti nanti tabelnya dibuat ya sesuai dengan masukan tadi untuk tim Promkes. Jadi bisa disesuaikan. Nah, lihat deh anggaran ke atas tadi yang sponsorship atas. Nah, ini paket gold kan 6 juta gitu ya, silver 4 juta. Lihat teman-teman Promkes ya. Setidaknya ini masih ada jarak ya, dari 6 juta ke 4 juta, terus next turun ke bawah. Oke, bronze ini belum jelas detailnya berapa. Nah, jadi ketika 6 juta, 8 juta, 6 juta, 4 juta, tapi budget utamanya adalah 8 juta tadi, dibikin 6 juta, itu masih rasional. Sedangkan teman-teman Promkes budgetnya tadi berapa? 12 ya kalau nggak salah. 12, terus hanya 5 juta, 4 juta, 3 juta, nah itu akan jauh. Nanti kalian nyari sisa selisih dananya berapa. Jadi anggaran untuk pengajuan ke sponsor itu nggak apa-apa, besar aja. Nanti baru ketika negosiasi, mereka akan ngasih sekian juta. Begitu. Jadi itu bagian dari negosiasi begitu ya. Nah, jadi itu silakan diperbaiki. Segera di minggu depan sudah final ya, saya harapkan bisa diperbaiki dan juga bisa dikirimkan ke sponsor. Dan kalian sudah mulai bisa desain logo, bisa desain e-poster dengan baik karena kalian udah harus berjalan berturut-turut. Nah, nanti presentasinya bisa per kelompok seperti sekarang atau yang sudah ready mau ada bimbingan untuk persiapan seminar, ini bisa terpisah masing-masing. Nanti absennya gimana? Absennya nanti ketika sudah ada pertemuan nanti bisa langsung absen ke Mbak Rizka gitu ya. Jadi kayak sekarang minta tolong aja ke Mbak Rizka untuk absen, buatkan absen 1 sesi, nanti kalau ada pertemuan berikutnya kalian boleh diskusi internal ya. Antar kelompok untuk jadi absen sendiri satu sesi sendiri untuk sesi diskusi internal seperti itu. Oke, ada pertanyaan silahkan kelompok K3 dan Promkes. Ibu, untuk absensi yang LMS itu minta ke Kak Rizka aja ya, Bu? Iya, minta tolong ke Mbak Rizka, sama nanti kan kalian pasti ada diskusi internal kan via Zoom terkait dengan persiapan-persiapan ini.
Nah, jadi kalau itu kalian jadwalkan bareng, diskusi mandiri, nanti minta absen ke Mbak Rizka 1 sesi ya. Baik, Ibu. Oke. Ada lagi silahkan. Ibu, saya izin bertanya. Silakan. Tadi kan untuk logo itu kita harus kasih kategorinya ya Bu. Mana yang large, Ya, mana yang medium, mana yang small gitu. Nah, betul. itu kan nggak pasti ya Bu, ukurannya berapa gitu. Bingung juga sebenarnya kemarin mau masukin itu, tapi kita bingung mau segede apa, mau gimana, Oh, ngebedainnya gitu. nggak usah disebutin ukurannya berapa. Cukup aja nanti large, small, medium gitu nanti pada saat desain kan ukurannya kan kelihatan bedanya posisinya. Jadi yang satu lebih besar begitu, yang satu lebih kecil. Apalagi kalau dia mau jadi sponsor tunggal gitu kan. Nah, kalau dia jadi sponsor tunggal ya nanti otomatis dia ukurannya besar sendiri gitu. Nah, saya kirimin deh posternya S3 saya ya, sebentar. Contoh ya buat kalian ya. Jadi nanti ukurannya akan beda-beda, ada yang agak lebih kecil, ada yang lebih besar begitu. Siapa ya? PJ-nya sebentar. Oke. Ya, saya udah kirim ke PJ-nya. Iya, sudah Ibu. Nah, jadi di situ sponsornya bisa yang besar-besar, ada yang ukurannya lebih besar gitu, ada yang beda gitu, yang lebih kecil. Ada yang pakai media partner gitu. Nah, itu kami cepat kok, kami baru belum nyampe sebulan ya, acara kami tanggal 10 ya. Gitu, sponsornya banyak. Yang penting kamu mau gerak cepat. Ini sebelum Desember tanggal 15 kamu udah harus selesai semua. Karena kenapa? Orang tuh anggaran itu kegiatan tuh rata-rata sampai 15 Desember. Jadi kalau kamu nggak ngajuin dari sekarang, di tahun depan susah nanti dapat sponsornya gitu ya. Karena kegiatan awal tahun itu biasanya jarang yang bisa ngasih sponsor. Jadi kalau mau dipercepat supaya kalian bisa dapat sponsor dari sekarang gitu ya. Jadi ukuran logo nanti disesuaikan. Bilang aja large, XL, large, medium gitu ya, atau small gitu. Jadi kelihatan nanti ukurannya akan seperti apa. Nanti pas orang desain aja. Nggak usah dihitung ukurannya sekian kali sekian senti, nggak usah. Gitu. Baik, Oke? Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Silakan. Cukup? Baik, kalau memang dirasa cukup, artinya kita cukupkan dulu ya perkuliahan pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya minta tolong ya nanti PJ-nya untuk absen ke Mbak Rizka ya. Dipersiapkan untuk hari ini dan nanti 1 kali sesi lagi untuk diskusi mandiri ya. Jadi bisa dibuat 2 sesi ya. Begitu. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.